promo saya akan mempresentasikan tentang manajemen kredit. Langsung saja kita ke materinya. Kredit adalah sebuah layanan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan yang sudah dibuat antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Penggolongan jenis kredit. Penggolongan jenis kredit terbagi atas 4 bagian. Pertama, berdasarkan sifat penggunaan kredit. Kedua, berdasarkan pengadaan jaminan. Ketiga, berdasarkan waktu pelunasan. Keempat, berdasarkan cara pemakaian. Penggunaan kredit terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, kredit untuk pengadaan barang modal atas proyek. Kedua, kredit untuk membiayai kebutuhan modal kerja. Ketiga, kredit untuk pembelian surat berharga. Keempat, kredit untuk pembiayaan pembelian barang atau jasa konsumtif. Pengadaan jaminan. Pengadaan jaminan terbagi menjadi 2. Yang pertama ada kredit berjaminan atau secured loan, yaitu adalah jaminan dapat berupa harta fisik seperti persediaan tanah, gedung, mesin, saham, atau jaminan pembayaran pihak ketiga. Yang kedua ada kredit tanpa jaminan atau unsecured loan, yaitu berdasarkan kepercayaan. Jenis kredit berdasarkan jangka waktu. Yang pertama ada kredit jangka pendek. Kredit jangka pendek memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lambat 1 tahun. Kredit ini biasanya digunakan untuk melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendek perusahaan atau usaha tertentu. Yang kedua ada kredit jangka menengah. Kredit yang jangka waktu pengembaliannya antara 1 sampai 3 tahun. Kredit jangka menengah biasanya digunakan untuk investasi. Misalnya saja kredit oleh petani untuk membeli benih atau kredit oleh peternak hewan. Yang ketiga ada kredit jangka panjang. Untuk kredit jangka panjang umumnya berlangsung 3 sampai 5 tahun. Kredit jangka panjang ini banyak dimanfaatkan oleh pengusaha ataupun petani yang membutuhkan modal untuk jangka investasi panjang. Macam-macam kredit berdasarkan sektor perekonomiannya atau sektor usahanya. Yang pertama ada kredit pertanian, yaitu untuk perkebunan, peternakan, dan perikanan. Yang kedua ada kredit pertambangan, yaitu kredit untuk beraneka macam pertambangan. Yang ketiga ada kredit ekspor dan impor, yaitu kredit untuk eksportir dan importir macam-macam barang. Yang keempat ada kredit koperasi, yaitu kredit untuk jenis-jenis koperasi. Yang kelima ada kredit profesi, yaitu untuk macam-macam profesi, misalnya dokter dan guru. Yang keenam ada kredit perindustrian, yaitu kredit untuk macam-macam industri kecil seperti menengah dan besar. Berdasarkan status hukum debitur, kredit terbagi menjadi 2, yaitu kredit korporasi dan kredit perorangan atau kredit konsumen. Kredit korporasi yaitu perusahaan non-bank, perusahaan perdagangan surat berharga bank, dan lembaga keuangan. Kredit perorangan atau kredit konsumen yaitu perorangan yang menerima fasilitas kredit seperti kredit kendaraan dan kartu kredit. Pembatasan penyaluran kredit terbagi menjadi 4. Yang pertama, batasan maksimum pemberian kredit atau legal lending limit secara keseluruhan atau kepada satu sektor usaha tertentu. Yang kedua, mengurangi resiko terjadinya kredit bermasalah. Yang ketiga, rasio perbandingan antara jumlah deposito dan kredit yang disalurkan atau loan to deposito ratio atau liquid ratio. Yang keempat, pembatasan jumlah maksimum kredit. Yang selanjutnya, kewajiban pelaporan kredit. Pertama, ada jumlah saldo kredit dalam mata uang nasional dan asing. Yang kedua, sifat masing-masing kredit. Yang ketiga, jangka waktu dan sektor usaha yang menerima kredit. Yang keempat, tingkat kolektibilitas. Yang kelima, suku bunga yang dibebankan. Yang keenam, lokasi penyebaran kredit. Yang ketujuh, jaminan kredit. Dan yang kedelapan, jumlah plafon kredit. Selanjutnya, kebijakan umum kredit terbagi menjadi 5. Yang pertama, sasaran yang ingin dicapai. Kedua, strategi pokok penyaluran kredit. Yang ketiga, daerah pemasaran. Yang keempat, standar mutu kredit dan jaminan yang dikehendaki. Yang kelima, batas wewenang pemberian kredit. Sasaran yang ingin dicapai, contohnya adalah sasaran yang dicantumkan dalam kebijakan kredit bank. 1. Peranan bisnis yang ingin dicapai daerah operasi. Yang
kedua, pangan pasar. Yang ketiga adalah tingkat loans to deposit ratio. Yang keempat adalah pertumbuhan jumlah harga atau volume kredit. Yang kelima adalah tingkat keuangan. Dan selanjutnya adalah strategi penyaluran kredit. 1. Perpaduan kredit atau kredit mindset. Yang kedua adalah indikasi likuiditas keuangan yang ingin dipertahankan. Yang ketiga adalah jumlah maksimal kredit yang diberikan. Dan daerah pemasaran tergantung pada jumlah dana yang dikuasai. Faktor persaingan, jumlah permintaan kredit masing-masing daerah, dan kemampuan bank memonitor debitur. Standar mutu kredit dan jaminan itu terdiri dari dua. Satu, syarat minimum jaminan kredit, dan yang kedua, kebijakan umum standar mutu kredit. Baik, selanjutnya batas wewenang persetujuan kredit. 1. Penentuan batasan kredit sesuai dengan jenjang pejabat yang berwenang. 2. Rekomendasi kredit dari komite kredit. Sedangkan yang ketiga, batas jumlah kredit yang disetujui atau dengan tanpa jaminan. Selanjutnya, prosedur pemberian kredit, yaitu 1. Standar dokumentasi kredit, 2. Perlindungan asuransi dan pengawasan kredit. Organisasi kredit. Yang pertama itu ada pemasaran kredit sesuai dengan rencana tahunan. Di sini pihak bank atau pihak kredit wajib menyampaikan rencana tahunannya kepada pihak otoritas perbankan. Yang kedua, penyaringan permintaan kredit. Pihak kredit harus memperoleh keyakinan apakah si pemohon kredit mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mengembalikan pinjamannya. Lalu ada negosiasi dengan calon debitur. Pihak calon debitur akan ditanyakan tentang jumlah yang akan dipinjam, lalu berapa lama dia akan mengembalikannya, serta pihak debitur harus menyetujui persyaratan yang diberikan oleh pihak kredit. Lalu ada proses perjanjian kredit dan pengawasan kredit. Nah, di sini pihak calon debitur harus menandatangani surat perjanjian yang dibuat oleh pihak kredit untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu yang tertentu dengan pemberian bunga. Dan debitur akan diawasi atau dimonitoring oleh pihak kreditor untuk mengetahui kelancaran pembayaran kreditnya. Lalu ada penentuan suku bunga. Penentuan suku bunga dipengaruhi oleh elastisitas permintaan produk, biaya total, situasi persaingan pasar, derajat risiko, dan jangka waktu tempo. Elastisitas permintaan. Perubahan jumlah permintaan produk dengan perubahan harganya. Lalu ada tinggi atau rendah elastisitas dipengaruhi oleh kebutuhan, persaingan, tingkat pendapatan, dan tradisi penggunaan produk. Lalu ada biaya total. Biaya total terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya total akan mempengaruhi tingkat keuntungan perbankan. Istilah pada kredit. 1. Komitmen fee. Biaya yang dikenakan debitur belum menarik seluruh dana kredit yang disediakan. 2. Preambel. Pencantuman nama, alamat perusahaan debitur yang mengadakan perjanjian kredit dan kapan di mana perjanjian kredit itu ditandatangani. 3. Presentations and warranties. Jaminan kebenaran dari debitur mengenai laporan keuangan perusahaan secara hukum, perjanjian lainnya. 4. Covenants. Jaminan debitur selama jangka waktu kredit tidak melakukan hal khusus yang dicantumkan dalam perjanjian. 5. Affirmative covenants. Memuat kesanggupan debitur melakukan hal demi kepentingan kreditur. 6. Negative covenants atau restrictive clauses. Kesanggupan debitur tidak melakukan sesuatu hal selama masa perjanjian kredit. 7. Event of default. Hal yang bila mana terjadi menyebabkan debitur dinyatakan tidak memenuhi janji, sehingga perjanjian menjadi batal. Debitur wajib membayar sisa saldo kredit terhutang. Analisis permohonan kredit. Analisis permohonan kredit.
Nilai kredit berdasarkan 4P. 1. Personality. Bank mencari data tentang kepribadian calon debitur seperti riwayat hidupnya, hobi, keadaan keluarga, sosial, trending, serta hal-hal lain yang berhubungan erat dengan si peminjam. Purpose. Bank mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit. Prospek. Bank mencari data tentang harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha si peminjam. Payment. Bank mencari data tentang bagaimana perkiraan pembayaran kembali pinjaman yang akan diberikan. Nilai kredit berdasarkan 6C. 1. Karakter atau watak. Karakter pemohon kredit dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi dari frekuensi nasabah dan bank-bank lain tentang perilaku, kejujuran, pergaulan, ketaatannya memenuhi pembayaran transaksi. 2. Capacity atau kemampuan. Calon debitur perlu dianalisis apakah ia mampu memimpin perusahaan dengan baik dan benar. 3. Kapital atau modal. Modal dari calon debitur harus dianalisis mengenai besar dan struktur modalnya yang terlihat dari neraca lajur perusahaan calon debitur. 4. Condition atau kondisi. Analisis terhadap aspek ini meliputi analisis terhadap variabel makro yang melingkupi perusahaan, baik variabel regional, nasional maupun internasional. 5. Kolateral atau jaminan. Penilaian ini meliputi penampilan terhadap jaminan yang diberikan sebagai pengaman kredit yang diberikan bank. 6. Constraint atau kontrol. Constraint adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya pendirian suatu usaha pompa bensin yang di sekitarnya banyak bengkelas atau pembakaran batu bara.